Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Melanjutkan bab yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatuhu jaddihi. Dididik oleh kakeknya, wa wafatuhu, dan meninggalnya jaddihi, kakeknya. Qama bitarbiyatihi, diasuh oleh kakeknya, ba'da, setelah, wafatnya, ummihi, ibunya, jadduhu Abdul Muthalib, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu, dan ia dicintai, aksaru, lebih banyak, min, daripada, hubbihi, kecintaannya, li auladihi, kepada anak-anaknya. Walamma, dan ketika, balagha, sampai, umruhu, umurnya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samania, 8, sanawatin, umur. Mata, meninggal, jadduhu, kakeknya,
Ba'da setelah an kafalahu diasuh sanatain selama 2 tahun. Jadi yang dikatakan dari bab sebelumnya, ketika umur Nabi mencapai 6 tahun, ibunya meninggal ketika setelah mengunjungi kuburan kakeknya di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini sangat mencintai Muhammad daripada anak-anaknya. Dikarenakan Nabi Muhammad ini anak dari Abdullah, anak yang paling disayanginya. Tidak sampai 3 tahun atau 5 tahun, kakek Nabi Muhammad ini meninggal di saat umur Nabi mencapai 8 tahun. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah memanggil keluarga Nabi Muhammad untuk kembali kepadanya, untuk membuat hati Nabi Muhammad itu sangat kuat dari godaan atau yang lainnya, sehingga ia kuat menahan amanah atau menahan amanah yang akan disampaikannya di hari yang akan datang, yaitu mengemban amanah Islam. Wa ba'da wafati, dan setelah meninggal jaddihi kakeknya, kafalahu diasuh ammuhu pamannya Abu Thalib yang bernama Abu Thalib. Wa kana faqiran, dan Abu Muthalib ini miskin. Faqiran itu miskin. Fawassa'a, maka Allah memperluas rizqahu, rizkinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati, di dalam asuhan ammihi pamannya, qani'an senang, bima dengan apa, qasamahullah, yang dibagi oleh Allah. Qasamahu, dibagi. Wa yassarahu lahu, wa yassara
dan memberi kemudahan baginya. Jadi ketika Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib ini sangat miskin. Dia mempunyai beberapa anak, tetapi ia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ditambah dengan Nabi Muhammad, sebenarnya ia ingin menolak, tetapi karena itu adalah wasiat dari kakeknya, Abu Thalib menerimanya dengan rela hati. Dengan itu Allah memberikan kemudahan rezekinya, kesehatannya, dan semua kebutuhannya terpenuhi oleh Allah. Al-Khulasah, peringkasan, Rabbahu, dididik, ya, Rabbahu dididik, ba'da, setelah, ummihi, ibunya, jadduhu adalah kakeknya, Abdul Muthalib, yang bernama Abdul Muthalib. Wa tuwfiya, dan wafat, jadduhu kakeknya, wa umruhu, dan umurnya, samania, 8, sanawatin, tahun. Fakafalahu, maka Nabi Muhammad diasuh, ammuhu, pamannya, Abu Thalib, yang bernama Abu Thalib. Babu sadisah, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Ra'yuhu, penggembalaan, al-ghanama, kambing, wa safratuhu, dan perjalanannya, al-ula, yang pertama, ila Syam, ke negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, ketika kecil, yar'a, menggembala,
Al-ghanama kambing, li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Bi ujratin, dengan upah ya'ishu minha, hidup dengannya. Maksudnya Nabi Muhammad memenuhi kebutuhannya dengan menggembala kambing untuk ahli Mekah, untuk penduduk Mekah, sehingga ia tidak terlalu merepotkan Abu Thalib dengan menggembala kambing untuk penduduk Mekah dan mendapat upah, dan upah tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walamma, dan ketika balagha, sampai at-tasi'ah, 9, min umrihi, dari umurnya, safara, ia melakukan perjalanan, ila Syam, ke negeri Syam, ma'a, bersama, ammihi, pamannya, Abi Thalib, yang bernama Abu Thalib. Bitijaratin, untuk berdagang. Sebelum itu mungkin ada kata-kata yang tertinggal atau mufradat yang belum ada maknanya. Ada? Nggak ada. Lanjut. Walamma, dan ketika qaruba, dekat, min Busra, dari Busra, Basrah, ra'ahu, ia dilihat, ar-rahib, seorang rahib atau peramal, Bihaira, yang bernama Bihaira. Fa akhbara, ia memberitahukan, mengabarkan,
ammuhu kepada pamannya, bi anna bahwa sesungguhnya sayakunu ia akan menjadi akhiril anbiya, akhir dari para nabi. Wa talaba dan ia meminta ayyarji'a untuk pulang bihi khaufan karena takut alaihi atasnya. Min aduin dari luka atau musuh, ya musuh. Yataqarrabuhu yang mendekatinya. Jadi dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan ketika ahli kitab atau pendetanya orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya ada seorang nabi yang akan datang di tanah Arab. Orang Yahudi awalnya sangat senang karena mereka mengira bahwasanya nabi akan datang dari keturunan Ishak. Keturunan orang Israel itu dari Nabi Ishak. Sedangkan ternyata seorang nabi itu dari Ismail, saudaranya Ishak. Dan tanda-tanda kenabian itu ada di antara kedua pundaknya. Ketika ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda tersebut dalam diri Nabi Muhammad, ia menyuruhnya pulang dan berkata, "Janganlah engkau kembali ke sini. Aku takut nanti ada sekelompok orang Yahudi yang akan menyakitimu dan akan membunuhmu." Seketika pula paman Nabi Abu Thalib menyuruhnya pulang bersamanya dan tidak kembali ke Syam, tetapi ia akan kembali ke Syam ketika umurnya 25 tahun. Mungkin karena waktunya udah mepet, sampai sini dulu. Lanjut di bab selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.